Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. With me, Mrs. Fitri. In this change, we are going to study about expression of giving instruction atau ungkapan memberikan perintah. Silahkan simak penjelasannya. Sebelum kita mulai penjelasannya, sebelumnya saya ingin bertanya kepada kalian semua. Ketika di sekolah, pasti kalian pernah diperintah oleh guru kalian. Sebagai contohnya, misalnya guru kalian memerintah kalian untuk membersihkan papan tulis atau membuka LKS halaman 23 dan lain sebagainya. Ketika di rumah, pasti kalian juga pernah diperintah oleh orang tua kalian. Misalnya, kalian disuruh mengepel lantai, menyapu halaman, dan lain sebagainya. Paham ya anak-anak? Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara memberikan perintah kepada seseorang dalam bahasa Inggris. Berikut penjelasannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 5 poin berkaitan dengan materi expression of giving instruction atau ungkapan memberikan perintah. Poin yang pertama adalah definition of expression of giving instruction. Poin yang kedua adalah patterns of expression of giving instruction. Poin yang ketiga adalah examples of expression of giving instruction. Poin yang keempat adalah notes of expression of giving instruction. Dan poin yang kelima adalah quiz. Berikut penjelasannya. Penjelasan yang pertama adalah definition of expression of giving instruction atau pengertian dari ungkapan memberikan perintah. Instruction memiliki sinonim atau persamaan kata dengan request or command, yang mana artinya adalah perintah. Instruction is a kind of expression that consists of imperative sentence. Artinya, instruction adalah sebuah ungkapan yang terdiri dari kalimat perintah. Instruction is used to request or instruct other people to do a task. Artinya, instruction digunakan untuk memerintahkan orang lain untuk melakukan sebuah tugas. Paham ya anak-anak? Penjelasan selanjutnya berkaitan dengan poin yang kedua dan poin yang ketiga, yaitu tentang patterns and examples of expression of giving instruction atau rumus dan contoh dari ungkapan memberikan perintah. Rumusnya dibagi menjadi dua, yaitu rumus positif dan rumus negatif. Yang akan saya bahas pertama adalah rumus yang positif. Rumus yang pertama, verb base plus exclamation mark. For example, stop, berhenti. Go, pergi. Rumus yang kedua, verb base plus complement plus exclamation mark. For example, clean the board, artinya bersihkan papan tulisnya. Contoh yang kedua, open the book, bukalah buku, dan lain sebagainya. Rumus yang ketiga adalah be plus adjective plus exclamation mark. For example, be diligent, rajinlah. Be quick, cepatlah, dan lain sebagainya. Rumus selanjutnya adalah rumus yang berbentuk negatif. Rumus yang pertama, don't plus verb base plus exclamation mark. For examples, don't forget, jangan lupa. Contoh yang kedua, don't cry, jangan menangis. Rumus yang kedua, don't plus verb base plus complement plus exclamation mark. For examples, don't open the window, artinya jangan buka jendelanya. Contoh yang kedua, don't speak loudly, jangan bicara dengan keras. Rumus yang ketiga adalah don't plus be plus adjective plus exclamation mark. For examples, don't be lazy, jangan menjadi malas. Contoh yang kedua, don't be sad, jangan sedih. Paham ya anak-anak perbedaan antara rumus yang positif dan negatif? Penjelasan yang keempat adalah
Notes of expression of giving instruction atau catatan dalam ungkapan memberikan perintah. Yang pertama, to make the instructions sound polite, we may use the word please and let's. For example, pay attention please, tolong perhatikan. Contoh yang kedua, turn off the lamp please, tolong matikan lampunya. Contoh yang ketiga, please open the book on page 43. Artinya, tolong buka bukunya di halaman 43. Contoh yang keempat, let's arrive on time. Ayo datang tepat waktu. Contoh yang kelima, let's summarize the article now. Ayo kita meringkas artikelnya sekarang. Catatan yang kedua, whether the instruction use a period or exclamation mark, it depends on the strength of the speaker's emotion. Artinya, apakah perintah itu menggunakan tanda titik atau tanda seru itu tergantung pada kekuatan dari emosi pembicara. Paham ya anak-anak? Jadi, ketika emosi pembicaranya kuat, kita memakai tanda seru. Dan ketika emosi pembicaranya lemah, kita memakai tanda titik. Example of dialogue. Instructor, hey children, I'm going to instruct you to the basic technique of playing tennis. Hai anak-anak, saya akan memerintahkan kalian untuk teknik dasar pada permainan tenis. Children, hooray! Hooray! Instructor, first, jump as high as you can. Pertama, lompatlah setinggi yang kamu bisa. Children, okay sir. Baiklah pak. Instructor, second, set your racket as comfortable as you can. Kedua, atur raketmu senyaman yang kamu bisa. Children, we get it sir. Kami paham pak. Instructor, then let's get practice now. Kemudian, ayo kita praktek sekarang. Children, let's go, ayo. Poin yang kelima adalah kuis atau latihan soal. Silahkan dari pemahaman kalian terhadap penjelasan saya, coba kalian kerjakan kuis berikut ini. Good luck for you. Fill in the blanks with the words in the box. Isilah bagian yang rumpang dengan kata-kata di dalam kotak. Okay everyone, that's all for today about expression of giving instruction. Cukup sekian untuk hari ini tentang penjelasan materi ungkapan memberikan perintah. Saya berharap kalian memahami penjelasan saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share jika materi ini bermanfaat. See you in the next video. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.